Hai Sobat Cerdas, kembali lagi bersama kanal Faktualnet. Kali ini kanal Faktualnet menyajikan informasi tentang aksi protes pedagang aksesoris dan teknisi handphone kepada Wali Kota Kendari. Ayo simak videonya. Asosiasi Pedagang Aksesoris dan Jasa Teknisi Handphone Kota Kendari yang dikomandoi oleh Awaludin melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Kendari pada Senin, tanggal 25 Juli tahun 2022. Orasi dan bakar ban mulai dilakukan pada Simpang 4X MTQ kemudian menuju kantor Wali Kota Kendari. Aksi demonstrasi ini merupakan yang kesekian kalinya. Para pedagang aksesoris dan jasa teknisi handphone tersebut menolak kehadiran PT Bintang Internasional yang akan berinvestasi di Kota Kendari. Dalam pernyataan sikapnya, masa aksi menyatakan menolak kehadiran perusahaan besar distributor aksesoris HP tersebut hadir di Kota Kendari. Masa aksi yang dipimpin Awaludin mengatakan bahwa kehadiran PT Bintang Internasional dikhawatirkan bisa mematikan para pedagang kecil yang bergerak di bidang penjualan aksesoris dan teknisi HP di Kota Kendari. Masa aksi mengatakan bahwa dengan harga penjualan yang lebih rendah dari pedagang pada umumnya, maka PT Bintang Internasional dikhawatirkan akan mematikan pelaku UMKM yang telah ada. Berdasarkan data yang dirilis oleh masa aksi, tenaga kerja yang terserap dari sektor UMKM khususnya pedagang aksesoris dan teknisi HP saat ini sebanyak 5.000 orang. Jumlah sebanyak ini akan terancam di PHK massal apabila PT Bintang Internasional jadi beroperasi di Kendari. Atas kajian tersebut, masa aksi melalui pernyataan sikapnya meminta kepada Wali Kota Kendari Haji Zulkarnain Kadir seagar menolak kehadiran PT Bintang Internasional mendirikan toko di Kota Kendari. Salah seorang orator dengan suara lantang menyinggung Wali Kota Kendari apakah sudah membaca Undang-Undang Cipta Kerja yang berisi tentang posisi UMKM sebagai leading sektor ekonomi nasional di masa pandemi COVID-19. Masa aksi juga melalui pernyataan sikapnya, meminta kepada DPM PTSP Kota Kendari agar mencabut izin operasional yang telah diberikan kepada PT Bintang Internasional. Selain itu, para demonstran juga meminta kepada DPRD Kota Kendari agar bersuara bersama masyarakat untuk menolak kehadiran perusahaan tersebut yang diduga berasal dari Kota Makassar. Pantauan media, saat aksi unjuk rasa, kantor Wali Kota Kendari dijaga dengan pengamanan yang maksimal oleh pihak kepolisian dari Polresta Kendari dan aparat Satpol PP Pemkot Kendari. Sempat terjadi aksi saling dorong antara pengunjuk rasa yang memaksa masuk ke halaman kantor Wali Kota tetapi dihalau oleh aparat keamanan. Kita mati jangan ada yang takut. Apakah kalian takut? Kalian takut? Kalian takut pula? Kita bergerak dengan awal kita yang sama, dengan tujuan kita yang sama. Ketika kita dihalang oleh pemangku kebijakan, oleh instansi, tolong pihak kepolisian agar dapat bekerja sama dengan masyarakat. Ingat tanggal nomor 2 tahun 2002, pasal 13 butir C, mengayomi, bangsa melindungi masyarakat. Tolong instansi daripada kerajaan di bawah, Pol PP untuk kerjasama. Dan maka dari itu, apalagi ini sudah keluar, tolong Wali Kota hadirkan kami di sini. Kalau tidak, kami akan paksa masuk dengan masa yang lebih banyak lagi. Saya tekankan, tolong kepada instansi dari bawah, tolong kerjasamanya Pak. Kami Salamku kepada Wali Kota Kendari Zulkarnain, sarjana ekonomi yang katanya ahli ekonomi. Apakah dia sudah baca Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru, teman-teman? Sama sekali belum. Undang-Undang Cipta terbaru mengatakan UMKM adalah leading sektor untuk peningkatan ekonomi atau pemulihan ekonomi di masa COVID-19. Tetapi lagi-lagi Zulkarnain tidak membaca itu. Apalagi instruksi Presiden Joko Widodo bahwa UMKM adalah salah satu untuk pemulihan ekonomi untuk Indonesia. Tetapi lagi-lagi dengan hadirnya Bintang Internasional yang saya curiga berasal dari Kota Makassar berdatangi Kota Kendari, ada kecurigaan keterlibatan antara dua oknum pejabat tersebut. Ini dugaan terbesar kami. Jadi kami meminta untuk 3 kalinya kami mendatangi kantor Wali Kota. Apakah benar? Apakah benar izin PT Bintang Internasional sudah terbit? Padahal lagi-lagi kasihan Pak.
Kasihan teman-teman, hanya untung 5.000 10.000 untuk menghidupi anak-anaknya, istri-istrinya. Tetapi lagi-lagi wali kota tidak memikirkan itu, hanya mengandalkan pajak peraturan daerah menguntungkan untung, tetapi UMKM tersolimi. Saya jelaskan, asal tahu Pak Wali Kota, semenjak terjadinya COVID-19, kasihan orang tua kami hanya mengandalkan untuk